Alkisah di Nagari Minangkabau, Solo, Sumatera Barat. Memerintah seorang raja bernama Rajo Aniayo. Sang raja terkenal berperilaku buruk, gemar berjudi. Rajo Aniayo orang yang tega berlaku kejam. Jangankan kepada rakyatnya, terhadap keluarga sendiri pun ia lakukan. Rajo Aniayo memiliki seorang istri bernama Putih Bungsu. Putih Bungsu memiliki saudara-saudara laki-laki, namun mereka telah lama merantau. Mereka memiliki usaha yang cukup berhasil di perantauan. Namun karena kesibukan, mereka pun tidak lagi sering berkunjung ke kampung halamannya. Pada suatu hari, saudara-saudara Putih Bungsu pulang untuk melepas rindu dengan adik dan kampung halamannya. Mengetahui bahwa saudara-saudara Putih Bungsu memiliki banyak harta dan telah pulang ke kampungnya, Raja Aniayo memiliki rencana jahat untuk meracuni mereka. Dengan racun ini, saudara Putih Bungsu akan mati. Dan harta mereka akan jatuh ke tangan Putih Bungsu. Dengan demikian, aku bisa lebih leluasa mengambil harta-harta itu. Rajo Aniayo berhasil meracuni saudara-saudara Putih Bungsu. Dan mereka tewas. Dan seluruh harta mereka diwariskan kepada Putih Bungsu. Sejak kematian saudara-saudara Putih Bungsu, Rajo Aniayo sering meminta dan menguasai harta istrinya. Harta tersebut ia gunakan untuk berjudi dan selalu saja kalah. Lagi-lagi kalah. Semua permainan judi yang dilakukan Rajo Aniayo menggunakan seluruh harta yang dimiliki Putih Bungsu. Hingga akhirnya harta itu pun habis. Apa? Hartamu habis? Ampun tuanku, semua hartaku telah habis karena telah kuberikan padamu tuanku. Oh, pengawal! Siap, Tuan. Kalian bawa perempuan tak berguna ini ke hutan dan tinggalkan dia di sana. Tuan, Baik, Tuan. ampun tuan, jangan. Cepat! Aku Tuan, tidak membutuhkanmu lagi, Putih Bungsu. saya mohon tuan. Maaf, Tuan Putri. Tuan Putri harus ikut kami. Di perjalanan menuju hutan, Putih Bungsu hanya diam dan sedih mengingat perlakuan suaminya Rajo Aniayo. Maafkan kami, Tuan Putri. Kami terpaksa melakukan hal ini. Iya, saya memahaminya. Kalian kan hanya mengikuti perintah. Saya akan jalani ini semua. Tolong doakan saya. Di hutan, Putih Bungsu merasa iba karena Rajo Aniayo tak mengetahui kalau dirinya sedang hamil. Putih Bungsu pun berusaha kuat dan tegar menghadapi ujian ini. Sabar ya nak. Kita akan lalui semua dengan kuat. Kelak kau akan menjadi anak pemberani seperti ibumu ini ya nak. Kehadiran Putih Bungsu di hutan ternyata menarik perhatian hewan-hewan penghuni hutan tersebut. Hewan-hewan pun heran dengan kehadiran manusia. Karena perlakuan Putih Bungsu kepada hewan-hewan itu baik dan penyayang, hewan-hewan pun jinak dan akrab dengan Putih Bungsu.
Hewan-hewan itulah yang menjadi sahabat dan banyak membantu Putih Bungsu selama hidup di dalam hutan. Hingga di suatu pagi yang cerah, Putih Bungsu melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Bayi laki-laki itu diberi nama Bujang Paman. Hewan-hewan sahabat Putih Bungsu menyambut gembira kehadiran Bujang Paman. 8 tahun kemudian, Bujang Paman tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria, kuat, lincah, berhati mulia dan sangat menyayangi hewan-hewan tersebut. Bersama sahabat-sahabat hewannya, Bujang Paman mencari buah-buahan, umbi-umbian, dan juga sayur-sayuran untuk dimakan bersama ibunya, Putih Bungsu. Hewan-hewan itulah yang mengajari Bujang Paman cara-cara memanjat pohon, memilih buah, dan umbi yang bisa dimakan. Namun setiap sore setelah bermain dengan sahabat hewannya, Bujang Paman iri ketika melihat kelinci, rusa, kancil, dan semua sahabat hewannya pulang bersama ayah dan ibu mereka. Hal tersebut membuat ia penasaran. Bunda, apakah Bujang memiliki seorang ayah? Bujang, setiap anak pasti memiliki seorang ayah, Bujang. Lalu, siapa ayah Bujang, Bunda? Baiklah, akan Bunda ceritakan kepada Bujang. Ayah Bujang, seorang raja bernama Rajo Aniayo. Namun, sangat disayangkan, sikap ayah Bujang tidaklah terpuji. Beliau seorang yang kasar dan suka berjudi. Tapi Bujang, bagaimanapun, beliau tetaplah ayahmu, Bujang. Iya, Bunda. Bujang ingin mencari ayah. Siapa tahu ayah bisa menjadi orang yang baik. Dan kita akan hidup bersama, ya kan Bunda? Amin, nak, amin. Baiklah Bujang Bundo. Jika nanti kalau Bujang sudah cukup besar, Bujang boleh merantau mencari ayah ya sayang. Baik Bunda. Bujang akan makan dengan banyak agar cepat menjadi besar. Sejak ia mempertanyakan tentang ayahnya kepada Putih Bungsu, setiap hari pikiran Bujang Paman dipenuhi oleh bayang-bayang seorang ayah yang ia dambakan. Bujang Paman tetap menjalani hari-harinya dengan belajar dari alam yang membuatnya semakin bijaksana. Di suatu waktu, Bujang Paman melihat seekor harimau yang selalu melihatnya dari kejauhan. Sebenarnya hal ini sudah cukup lama ia perhatikan, bahwa ada seekor harimau yang sering melihat Bujang Paman dari kejauhan. Secara diam-diam, harimau itu pun sering mengawasi Bujang Paman tanpa menampakkan dirinya. Bujang Paman cukup cemas, namun harimau tersebut tidak pernah melakukan hal buruk pada dirinya. Hingga suatu hari, Tolong! 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 Hah? Tolong! Ada suara seseorang minta tolong. Tolong! Kakiku! Kakiku! Apa yang terjadi? Enek tidak apa-apa. Saya terjatuh ketika mencari kayu kering, Nak. Baiklah, Nek. Saya akan mengangkat kayu ini dan Enek tarik kakinya agar terhindar dari kayu ini. Baik, Nek. Baiklah, Nak. 1, 2, 3. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nak. Siapa namamu, Nak? Iya, Nek. Sudah seharusnya saya membantu Enek. Nama saya Bujang Paman. Dan Enek siapa? Nama Enek Mande Rubiah.
Setelah sampai di kediamannya, bujang paman dan ibunya merawat Mande Rubiah dengan baik. Selama berhari-hari tinggal bersama bujang paman dan ibunya Putih Bungsu, Mande Rubiah merasa tersentuh hatinya dengan kebaikan bujang paman dan ibunya yang telah merawatnya. Saat ini, luka di kaki Mande sudah mengering. Dan sebentar lagi, Mande akan segera sembuh. Enek, tidak boleh lagi bekerja sendirian di dalam hutan. Karena aku punya sahabat yang bisa membantu Mande Rubiah. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua, Nak. Rumah Enek terletak di pinggir kampung. Bagaimana jika kalian ikut tinggal bersama Enek? Terima kasih atas ajakannya, Mande. Tapi biarlah Putih dan Bujang tinggal di sini saja. Kami tidak ingin merepotkan, apalagi membebani Mande Rubiah. Enek hidup sebatang kara. Keluarga Enek sudah lama tiada. Melihatmu dan bujang paman seakan melihat keluarga Enek sendiri. Kebaikan kalian menyentuh hati Enek. Enek akan sangat bahagia jika kalian dapat tinggal bersama Enek. Bukankah keluarga harta yang paling berharga? Ikutlah dengan Enek. Enek akan senang. Jika memang demikian, baiklah Mande. Kami akan ikut bersama Mande. Saya juga merasa sudah saatnya bujang paman melihat kehidupan kampung dan bergaul dengan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Mande, sudah menganggap saya dan bujang paman bagian dari keluarga Mande. Akhirnya berangkatlah mereka dari hutan tersebut. Bujang paman dan Putih Bungsu pergi meninggalkan hutan menuju tempat tinggal baru mereka di rumah Mande Rubiah di pinggir kampung. Bujang paman merasa berat sekali berpisah dengan para sahabatnya. Namun demikianlah kehidupan. Ada pertemuan dan juga ada perpisahan. Bujang paman pun mengerti tentang makna pertemuan dan perpisahan sebagai pelajaran hidupnya. Selamat tinggal sahabatku. Aku tidak akan melupakan kalian. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sampai di pinggir kampung. Inilah kali pertama Bujang melihat sebuah rumah. Ia terkesan dan tidak sabar segera ingin sampai dan masuk ke rumah Mande Rubiah. Putih Bungsu dan Mande Rubiah berjalan dengan santai sembari tersenyum melihat kebahagiaan bujang paman. Banyak hal yang diajarkan Mande Rubiah kepada bujang paman selama ia tinggal bersama. Mande Rubiah pun menganggap bujang paman seperti cucunya sendiri. Mande Rubiah, Putih Bungsu, dan bujang paman bercocok tanam di ladang Mande Rubiah. Mereka menanam tomat, kentang, cabai, dan banyak lagi untuk dijual di pasar. Setiap akhir pekan, mereka ke pasar untuk menjual hasil ladang. Di pasar itulah bujang paman belajar bergaul. Dalam waktu yang terhitung cepat, bujang paman dekat dengan orang-orang karena kebaikan, kepandaian, dan keramahannya. Ia lihai dalam berdagang serta jujur. Masyarakat kampung menyukai bujang paman. Ayo mampir Bu, kentang yang kami jual bagus-bagus, harganya pun murah. Ayo Bu, ayo sini. Seiring berjalannya waktu, bujang paman tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dengan kejujuran, kepandaian, dan kepeduliannya terhadap sesama. Ia menjadi teladan bagi masyarakat kampung. Selama berjualan di pasar, bujang paman kerap bertemu dengan anak-anak yang pergi berbelanja ke pasar dengan ayahnya. Hal inilah yang membuat keinginan bujang paman semakin kuat untuk bertemu dengan ayahnya, Rajo Anyayu. Dengan penuh pertimbangan, bujang paman akhirnya mengutarakan kepada Putih Bungsu, ibunya,
tentang keinginannya untuk merantau dan mencari sang ayah. Bundo, Ujang ingin merantau karena ingin sekali mencari ayah. Wah, anakku Bujang Paman sudah besar. Sudah terniat nak pergi merantau? Pergilah, tapi jaga dirimu baik-baik ya Bujang. Bujang Paman pun akhirnya mendapatkan izin dari ibunya pergi merantau. Ia berpamitan kepada Putih Bungsu dan juga Mande Rubiah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Bujang Paman akhirnya melihat negari asalnya di mana ayahnya memimpin kerajaan. Namun tiba-tiba Serahkan semua emasmu. Serahkan juga pedatimu beserta dagangan-daganganmu. Jika tidak, ayahmu akan kami hajar lagi. Tidak, aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Pergi, jangan ganggu kami. Ah, kamu berani juga. Kamu tidak tahu siapa kami. Hei, hentikan perbuatan kalian. Siapa dia? Mengganggu saja. Alah, kita bereskan dulu. Dia cuma sendirian. Siapa pemuda itu? Aduh, mati kau! Aduh! Ampun! Ampun! Pergi kalian dan jangan ulangi lagi. Ampun! Terima kasih, Nak. Kau telah menyelamatkan kami. Saya Pak Datua dan ini putri saya. Putri Reno Ali. Namamu siapa, Nak? Dan hendak mau kemana? Wah, bukankah sudah seharusnya kita saling tolong-menolong, Pak? Nama saya Bujang Paman dan saya hendak ke Solo. Oh, kalau begitu. Kamu bisa ikut dengan kami. Kami juga mau ke arah Solo. Terima kasih Pak Datuk. Saya sangat tertolong sekali. sesampainya mereka di Solo, Bujang Paman membantu Putih Reno Ali dan ayahnya berjualan kain di pasar. Selama beberapa hari membantu berjualan bersama Putih Reno Ali dan juga ayahnya di pasar, Bujang Paman pun disukai masyarakat kampung atas kelihayan dan juga keramahannya selama berdagang. Ia suka membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Rajo Aniayo tiba-tiba muncul dengan ramah. Wah, ini dia pemuda yang masyhur itu. Udah rantau yang hanya beberapa hari saja sudah membuat gempar kota ini. Saya adalah raja di kota ini. Nama saya Rajo Aniayo. Rajo Aniayo. Tapi kau juga sudah menggagalkan perampokan anak buahku. Pengawal, siap Tuan. Hajar dan tangkap pemuda itu dan buang dia ke hutan. Baik Tuan. Bujang Paman pun dihajar oleh prajurit ayahnya. Dia sama sekali tidak memberikan perlawanan karena ia telah pupuk rasa hormat kepada ayahnya. Namun, rasa kecewa ternyata lebih perih. Ia mulai membenarkan kata-kata ibunya bahwa ayahnya bukan orang baik. Di mana aku? Aduh, badanku terasa sakit. Wauku, kakiku. Apakah itu harimau? Tamatlah riwayatku. Ia semakin mendekatiku.
Oh, ini harimau yang dulu sering kulihat waktu aku masih kecil. Oh, harimau ini tentu akan memangsaku. Tamatlah riwayatku. Hah? Aku sembuh dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aneh. Kemana harimau tadi? Siapa dia? Ternyata harimau itu tak berniat untuk memangsaku. Malah sebaliknya, dia melindungi dan menyembuhkanku. Baiklah, aku akan kembali ke kota dan menghadapi Rajo Anyayo dan anak buahnya. Mudah-mudahan kali ini Rajo Anyayo mau mendengarkanku. Dengar rakyatku, aku adalah raja kalian. Oleh sebab itu, aku berhak mengambil harta kalian demi keamanan kota. Sekarang, serahkan semua harta kalian. Tunggu! Siapa dia? Seharusnya seorang raja mengayomi dan membantu rakyatnya, bukan sebaliknya. Kau bukanlah seorang raja. Akulah Bujang Paman, putra Putih Bungsu, istrimu yang kau buang dulu. Dan aku adalah darah dagingmu. Melihat perbuatanmu, aku tidak akan pernah sudi memanggilmu ayah. Seharusnya aku bunuh saja sekalian ibumu bersama saudara-saudaranya. Menyusahkan saja. Anakku kau bilang, kau harus mati. Setiap serangan yang dilakukan Rajo Anyayo dapat dihindari Bujang Paman. Namun ia tak pernah membalas serangan Rajo Anyayo. Serangan Rajo Anyayo benar-benar berbahaya. Hal itu membuat masyarakat mencemaskan keselamatan Bujang Paman. Kurang ajar, terima serangan ini. Rajo Anyayo telah tewas disaksikan oleh rakyatnya. Dan Bujang Paman adalah satu-satunya pewaris kerajaan. Saudara-saudara sekalian, kita memiliki raja yang baru. Raja muda bernama Bujang Paman yang berani membela kebaikan, jujur dan terpercaya. Begitulah akhir dari perjalanan perantauan Bujang Paman mencari ayahnya, Rajo Anyayo. Akhirnya Bujang Paman menggantikan posisi ayahnya untuk memerintah kerajaan dengan arif dan bijaksana, sederhana, dan penuh tanggung jawab.